Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Lestari. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1 Universitas Negeri Gorontalo. Saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai salah satu narasumber, yaitu teman sejawat saya. Perkenalkan, ada Ibu Arimita Anggraini. Beliau adalah salah satu guru di SD Negeri 1 Dono Arum. Saya hadir dulu, Bu. Halo. Oke, baiklah Bu. Ini to the point aja ya Bu, biar durasinya tidak terlalu lama. Pertanyaan saya, pernah tidak sih Bu, Ibu mengalami kendala pada saat proses pembelajaran di dalam kelas misalnya? Pernah? Iya, pernah. Masalah seperti apa itu Bu? Atau kendala seperti apa itu Bu? Contohnya ya, Mm-mm. seperti anak-anak ribut dan tidak bisa fokus dalam pelajaran yang diberikan oleh gurunya, lari sana sini untuk kelas rendah, itu sih contohnya. Contohnya itu ya Bu. Nah, upaya apa yang Ibu lakukan agar anak-anak tersebut tidak agar terfokus dalam pembelajaran? Mungkin kita harus mengubah metode pembelajaran supaya anak-anak lebih tertarik lagi dengan apa yang kita berikan ke anak-anak, ataupun dengan menggunakan alat dan bahan supaya anak-anak itu lebih tertarik lagi. Oh, begitu ya Bu. Saya di sini juga menemui kendala Bu, ada beberapa kendala di kelas saya. Nah, di sini saya juga sudah membuat identifikasi masalah yang ada di dalam kelas saya nih Bu. Nah, salah satunya rendahnya motivasi belajar siswa dan rendahnya literasi membaca siswa. Kira-kira menurut Ibu apa yang menyebabkan motivasi dan literasi membaca tersebut rendah Bu? Apakah saya dalam melaksanakan pembelajaran seperti yang Ibu bilang tadi kurang menggunakan media, mungkin itu salah satunya motivasi anak makanya rendah. Iya Bu. betul, mungkin bisa jadi seperti itu. Makanya kita sebagai guru harus punya kreativitas sendiri untuk mengajar supaya anak-anak itu lebih tertarik lagi dengan apa yang kita berikan gitu. Berarti kita harus menggunakan metode atau model pembelajaran yang menarik ya Bu ya. Oh, oke. Oh, terus kemudian juga Bu, saya mempunyai siswa kelas 5 SD nih yang belum lancar dalam membaca. Nah, saya sudah mencari-cari nih penyebabnya apa. Nah, kalau menurut saya penyebabnya itu salah satunya masih sering terbalik antara huruf A, B dan D. Nah, seperti itu. Kalau menurut Ibu itu apa yang menyebabkan anak itu? Bisa jadi anak itu mengalami gangguan atau berkebutuhan khusus, salah satunya diseleksi ya. Jadi tidak bisa membaca di umur yang sudah seharusnya bisa membaca dengan lancar. Karena kan biasanya untuk kelas 2 ataupun kelas 3 sudah lancar, sangat lancar untuk membaca. Tapi kalau sampai dengan kelas 5 dia belum bisa membaca, bisa jadi anaknya berkebutuhan khusus. Gitu ya Bu ya. Kira-kira upaya apa yang harus kita lakukan Bu agar anak tersebut lancar dalam membaca atau minimal anak itu bisa membaca? Kita berikan bimbingan khusus Ya Bu ya, atau mungkin bisa kita pada saat jam-jam pelajaran, setelah jam pelajaran itu mungkin bisa kita panggil anak tersebut. Saya rasa harus disamakan dengan yang lain karena supaya tidak ada dia tidak merasa diskriminasi gitu, harus umum. Jadi kalau misalnya kita mau memberikan tugas, jadi untuk anak itu beda tugasnya gitu dengan yang lain, tapi tetap kita mengajarnya dalam porsi yang sama. Oke Bu. Nah, terus kemudian Bu, masih rendahnya hubungan guru dan orang tua dalam proses pembelajaran anak, apa yang menyebabkan itu terjadi Bu? Kurangnya sosialisasi. Harus semestinya antara guru dengan wali murid ya maksudnya. Iya. Itu kan ada komunikasi. Misalnya si A dan si B kurang dalam pelajaran ini, kita sampaikan ke orang tuanya supaya orang tua juga di rumah mengerti. Jadi di rumah juga dibimbing oleh orang tuanya. Tidak hanya kita sebagai guru di sekolah, tapi orang tua di rumah juga berperan penting. Betul sekali ya Bu, karena orang tua itu peran penting dalam pembelajaran juga ya Bu ya, karena orang tua itu guru pertama, guru madrasah pertama untuk anak-anaknya ya Bu ya. Betul sekali Bu. Nah, apakah bisa nih kita membentuk paguyuban kelas seperti itu Bu? Iya, salah satu contohnya paguyuban kelas untuk memberikan
sosialisasi ruang, ya yang seperti Ibu bilang tadi ya. Betul, untuk biar orang tua itu bisa memberikan apresiasi apa sih yang seharusnya kita lakukan, ataupun guru ataupun orang tua lakukan di rumah. Itu kan sekalian kita juga memberikan sosialisasi supaya tidak adanya miskomunikasi. Betul, antara guru dan orang tua. Oke, baiklah Bu. Ada lagi Bu. Banyak sekali ini Bu. Masih rendahnya hubungan orang tua, tadi sudah. Terus kemudian guru belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif Bu. Apa yang menyebabkan itu ya Bu ya, sehingga guru tersebut tidak menggunakan model pembelajaran yang inovatif? Untuk guru? Iya, untuk gurunya. Berarti gurunya yang masih belum menggunakan metode terkini, ya. Masih belum, misalnya salah satunya untuk IT, dia belum bisa menggunakan IT, maka dari itu dia masih menggunakan metode yang lama. Jadi kurang inovatif. Jadi anak-anak pun juga suka bosan di sekolah, di kelasnya. Jadi semestinya sebagai guru juga kita mempunyai kreativitas, inovatif, yang membuat anak-anak itu jadi semangat untuk belajar. Betul sekali. Nah, untuk meningkatkan penggunaan metode yang kreatif itu tadi, apakah perlu diadakannya IHT atau workshop agar guru tersebut tahu dan paham cara menggunakan metode atau model pembelajaran yang inovatif? Sangat perlu, menurut saya sangat perlu IHT. Jadi menurut saya sangat perlu ya in-house training di sekolah itu, karena dapat memacu atau memberi semangat juga untuk guru lebih inovatif, lebih kreatif lagi untuk membuat metode-metode belajar yang digunakan untuk anak-anak supaya tidak membosankan di dalam kelas itu tadi. Ya betul sekali. Karena guru yang kreatif itu akan meningkatkan motivasi belajar anak ya Bu ya. Dengan menampilkan video segala macam ya Bu ya. Betul sekali Bu. Nah, satu lagi Bu, guru belum memahami dengan baik materi tentang converse dan inverse atau miskonsepsi dalam penyampaian materi kepada siswa. Jadi guru belum menguasai sepenuhnya materi yang akan diberikan kepada siswa. Jadi terjadi miskomunikasi antara guru dengan siswa. Yang menyebabkan itu apa Bu? Banyak sekali sering terjadi seperti itu. Yang paling utama yang guru harus punya adalah RPP. Jadi kurangnya menguasai atau tidak pernah membuat rencana pembelajaran sebelum mereka mengajar atau praktek langsung ke dalam kelas. Itu sangat-sangat berpengaruh dalam mengajar. Salah satu contohnya tidak adanya RPP. RPP ya Bu ya, karena RPP itu sangat penting ya Bu ya, pedoman kita untuk mengajar ya Bu ya. Oke, berarti upaya yang harus kita lakukan yaitu membuat rancangan pembelajaran terlebih dahulu. Itu yang nomor satu yang guru harus punya ya Bu ya. Mengajar. Oke. Terakhir Bu, ini yang terakhir, guru belum maksimal dalam pemanfaatan TIK, teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran Bu. Apa yang menyebabkan itu Bu? Bisa jadi kurang mendukungnya sarana dan prasarana di dalam sekolah. Bisa jadi dirinya sendiri juga belum ada laptop untuk gurunya, dan di sekolah juga tidak menyediakan sarana prasarana untuk kita. Salah satu contohnya kita pakai proyektor dan segala macam. Kita menampilkan video lewat mana kalau tidak proyektor? Masa iya sih anak-anak suruh ngeliat laptop satu-satu, kan tidak mungkin. Salah satu contohnya itu. Dan upaya apa yang harus yang untuk meningkatkan supaya guru itu mampu memanfaatkan teknologi Bu? Upaya apa yang harus kita lakukan agar guru itu termotivasi untuk memanfaatkan itu semua? Iya, itu tadi sarana dan prasarana yang harus mempunyai ya Bu. Sarana dan prasarana harus punya laptop terlebih dahulu, harus sering mengikuti workshop mengenai TIK atau segala macam supaya menunjang adanya pemanfaatan kebutuhan yang diperlukan oleh guru untuk melakukan itu tadi TIK. Oke. Memanfaatkan itu tadi. Terima kasih Bu Arimita atas waktunya. Demikian wawancara saya dengan Ibu Arimita. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.